dulu. Adakah yang terhadir pada hari ini dari semua? Ada Pak. Hadir. Kemudian yang kedua adalah sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Jadi disiapkan dulu baru kita baca doa belajar. Seluruhnya silakan. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Kita sudah membaca doa belajar yang tentunya setelah kita mempelajari bab ini diharapkan kita bisa mengerti tentang apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya sampaikan bahwa tujuan daripada pelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa itu arti dari iman, dan yang kedua adalah kita bisa tahu bahwa apa itu pengertian dari iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai sifat yang diwarisi oleh Rasul, ya. Baiklah. Sekarang kita buka halaman 104 yaitu bab 4 mengenai Rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dilihat di situ bagian A yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, mungkin dari kalian ada yang yang bisa memberikan sedikit gambaran atau pengertian tentang apa itu arti iman. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Bagaimana yang lain? Bagaimana betul? Yang jelas bahwa beriman kepada Rasul itu adalah kita sebagai manusia itu betul-betul mempercayai dengan sepenuh hati, meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, ya. Jadi tidak ada lagi namanya keraguan, karena Rasul itu adalah utusan Allah yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada manusia, ya. Baiklah, kemudian selanjutnya kita sudah tahu bahwa yang namanya iman itu kan mempercayai. Sekarang kita masuk kepada pengertian atau perbedaan antara Nabi dan Rasul. Masih ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, jelas ya? Jelas bahwa yang namanya Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberikan amanah wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Artinya dia menyampaikan ajaran atau wahyu itu tidak secara keseluruhan, ya.
dia hanya terfokus kepada dirinya atau kaumnya, ya. Kemudian rasul adalah manusia pilihan Allah, diangkat sebagai utusan menyampaikan wahyu untuk diri, keluarga, dan semua umat manusia, ya. Jadi jelas di situ letak perbedaan antara nabi dan rasul. Sehingga di dalam Al-Quran itu yang paling tidak ada 25, ya, ada 25 nabi dan rasul yang harus kita yakini, ya. Sebagaimana di situ bisa dilihat, ini ada hadis, ya, di halaman 108. Ini dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa hadis dari Abi Zahra bahwa Rasulullah ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah para rasul sebanyak 315. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Zar juga menjelaskan bahwa Rasulullah menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul sebanyak 312. Sehingga jumlah nabi yang mendapat gelar ulil azmi itu hanya ada 5. Yang mana itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dia hanya 5 nabi yang mendapat kitab suci dari Allah, ya. Kitab suci itu semacam wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, kepada nabi dan rasul Allah, ya. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi nabi kita itu ada nabi yang terakhir. Kemudian sebelumnya itu ada Nabi Isa dengan kitab Injil. Kemudian Nabi Musa, ya. Kemudian ada lagi Nabi Daud, ya. Daud itu yang ada 4 itu, yang 4 kitab suci, ya. Itu harus ditarik. Kemudian kita berlanjut kepada sifat rasul-rasul Allah. Jadi rasul itu juga mempunyai sifat, ya, yang tidak boleh tidak ada, ya. Jadi rasul itu harus memiliki sifat-sifat itu. Itu kan ada 2, ya. Yang pertama namanya sifat wajib, kemudian yang kedua namanya sifat mustahil, ya. Sifat wajib itu ada beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah as-siddiq, yaitu selalu berkata benar. Jadi kalau ada istilah siddiq itu adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, ya. Ini sebagaimana dalam surah Maryam ayat 41. Ini bisa kita baca sama-sama. Waqur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi, ya. Itu membenarkan di situ ada namanya sifat jujur, ya. Istilahnya nabi itu sifat jujur, orang yang tidak pernah berbohong, ya, sama sekali. Yang kedua adalah al-amanah, yang artinya rasul selalu dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Selalu dia memegang amanah, ya. Memegang sesuatu yang
kalau dikasih amanah dia tidak pernah hianat atau mengingkari ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu ya. Ini juga tugasnya. Dia selalu menyampaikan wahyu secara besar-besaran ya. Itu tabligh itu artinya besar-besaran. Jumlah yang sangat banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah al-fatanah. Ini sifat wajib. Yang terakhir adalah al-fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi ya. Jadi Rasul itu orang yang pintar. Kenapa? Karena dia adalah manusia pilihan ya. Pilihan dari Allah. Nah, karena Rasul itu sifatnya mulai dari kecil sudah ada namanya kejujuran yang dia miliki ya, sehingga dia dapat dipercaya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sifat mustahil. Itu sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul ya. Yang pertama adalah al-ilzim, yang artinya mustahil Rasul itu berbohong atau dusta ya. Jadi kalau Nabi itu memang dia tidak punya sifat yang dusta, beda dengan kita manusia ya. Kita sedikit-sedikit ya berdusta lagi, sedikit kita berbohong lagi. Kenapa? Karena kita bukan seorang Nabi atau Rasul ya. Kemudian di penjelasannya ini di surah An-Najm ayat 2-4 di dalam Allah berfirman, ma dhalla sahibikum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Artinya bahwa Muhammad itu adalah betul-betul menyampaikan wahyu ya, menyampaikan wahyu untuk seluruh umat manusia ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat jais ya. Jais artinya bahwa ini sifat jais ini adalah sifat mustahil ya, juga dimiliki oleh sifat jais. Jadi ini jais ini adalah sifat kemanusiaan ya, kemanusiaan. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, kemudian sedih, tidur, senang, berkeluarga dan sebagainya. Kenapa? Karena dia juga manusia biasa ya. Kemudian yang terakhir adalah tugas-tugas para Rasul ya. Ini jelas. Yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengajak tauhid, yaitu mengajak umatnya mengesahkan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat adalah terus. Yang kelima, memberikan manusia ya. Jadi ini tugas jelas, ini adalah tugas para rasul yang diberikan oleh Allah ya. Jadi dia itu menyampaikan risalah itu adalah ajaran dari Allah secara menyeluruh, yang tujuannya adalah untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Kemudian mengajak kepada tauhid. Jadi tauhid itu adalah mengisahkan Allah
Artinya tidak menduakan Allah dengan yang lain ya. Itu tugasnya. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan jalan yang lurus. Artinya Rasul itu mempunyai tugas untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang jalan yang lurus, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan pahala ya. Ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan dosa atau sebagainya ya. Itu juga tugasnya. Kemudian terakhir adalah sebagai hujjah bagi itu. Hujjah itu artinya suatu hujjah itu artinya suatu bisa juga dalam arti nasihat ya, atau peringatan kepada manusia. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah ya. Yang pertama adalah apa hikmahnya? Supaya kita makin sempurna imannya, supaya kita masih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul ya. Yang kedua adalah terdorong untuk apa itu yang bisa dicontohi adalah sifat Rasulnya ya. Kemudian kejujuran ya, abdinya, amanah ya, kita harus dicontohi. Kemudian terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik ya, harus saling tolong menolong ya, membantu baik dalam hal pribadi, umum ya, keluarga dan sebagainya. Makanya manusia itu memang harus saling tolong menolong. Kemudian terakhir adalah memiliki dalam hidupnya ya. Jadi ini hikmahnya yang kita beriman, supaya kita punya hidup itu paling tidak harus menjadi pedoman ya, harus menjadi pelajaran apa yang dibawa oleh Nabi ya, apa yang dibawa oleh Rasul ya. Baiklah, dari semua pembahasan kita sudah selesai pada hari ini. Dan apakah masih ada yang kurang dimengerti atau sempat ada yang bisa ditanyakan di situ ya? Kita bertanya dulu 1, 2 atau 3 orang ya. Sempat ada yang bisa ditanyakan sebelum kita menutup pelajaran ya. Kesimpulannya bahwa iman kepada Rasul itu adalah betul-betul kita mempercayai bahwa Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah yang membawa kebenaran wahyu kepada umat manusia. Kenapa kita disuruh beriman? Karena paling tidak itulah ya, kita bisa memberikan pemahaman bahwa Nabi itu memang atau Rasul mengajarkan kebaikan ya, mengajarkan kejujuran, mengajarkan sifat amanah, taat dan sebagainya ya. Jadi bagaimana, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini? Ya, kalau tidak ada, baiklah kita tutup saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang beriman kepada Rasul dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, semua mari kita menutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.